Sudah. Ya, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah,
bisa. Coba Ibu minta baca Tajri ke depan, Nak. Tolong. Yang lainnya simak, Nak ya. Yang lainnya simak. Lambat-lambat, Nak ya. Nah, ya. Suku bangsa di Indonesia sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, agama, bangsa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010. Bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku berdasarkan sensus. Itu pula suku bangsa berdasarkan adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.401.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Ya, terima kasih. Tepuk tangan, Nak. Ada lagi yang membacakan teks bacaan tema 7 tadi? Ada mau lagi? Ya, ada? Ada siapa, Nak? Abi mau? Bintang? Ayo Martin, maju Nak. Ayo Martin. Dan yang lainnya simak, Nak ya. Simak teks bacaan itu sendiri, ya. Suku bangsa di
gambar kedua ini banyak sekali suku, ya, suku dan suku-suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, ayo, Tajri, suku apa yang ada di Indonesia? Suku Minangkabau. Iya, suku Minangkabau. Itu Paki, suku apa Paki? Suku Batak. Iya, suku Batak. Itu siapa? Tasya, suku apa? Dayak. Iya, suku Dayak. Kirana, suku apa? Suku apa Kirana? Oh, enggak ada ya. Siapa lagi yang mau? Bintang, suku apa Bintang? Iya, Betawi. Banyak, Ir. Ya, itu Martin. Suku Jawa. Iya, suku Jawa. Berarti banyak sekali keberagaman suku yang ada di Indonesia. Tepuk tangan lagi, Nak. Ya. Terima kasih anak-anak. Sekarang coba lihat. Tadilah sudah dijelaskan, ya, Bhinneka Tunggal Ika tadi artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya Indonesia itu tetap satu. Tidak ada Indonesia yang lain. Mau? Ya, apa maksud Ibu tuh? Indonesia ini dijajah lagi oleh bangsa luar? Nggak mau. Iya, Nak, ya, karena tadi, ya, karena kita harus bersatu tadi. Ya, kalau kita bersatu, kokoh, mudah-mudahan negara kita tidak akan pernah lagi dijajah oleh bangsa lain. Nah, ya, alhamdulillah. Nah, coba sekarang lihat lagi. Nah, ini tadi sudah, ya. Sekarang dari lihat, ya. Tadi masalah suku, masalah pulau kita bahas. Ini lagi ada pakaian adat, ya, pakaian adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pakaian apa, Nak? Aceh. Pak Sati, ya, lihat. Itu pakaian Aceh itu bentuknya seperti ini. Oh, pakaian Aceh bentuknya seperti ini. Sekarang yang kedua pakaian apa ini? Jateng itu Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, pakaian ada Jawa Tengah seperti ini. Ya, paham? Paham. Sudah tahu apa lagi yang ketiga? Bali. Pernah melihat orang tenggak-tenggok nari Bali? Nah, ini pakaian adat dari Bali. Yang kedua, ini pakaian apa? Jawa Timur. Ini pakaian dari adat Jawa Timur. Ada lagi ini adat apa? Pakaian apa ini? Kalimantan, ya. Ini ada lagi pakaian Papua. Paham, Nak, ya? Dari sini paham? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Masalah pulau, masalah suku, masalah pakaian tadi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, Nak? Paham, ya? Nah, coba lihat. Nah, di situ ada gambar bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku, ya. Tadilah sudah kita bahas, ya, suku apa saja yang ada di Indonesia, nah, ya. Nah, di situ dijelaskan lagi, nah, ya. Dijelaskan lagi di sini suku tadi ada suku Jawa. Nah, suku Jawa, coba baca Paki. Suku Jawa sampai sini Paki. Apa suku Jawa? Suku Jawa Merupakan suku terbesar yang terdapat di Indonesia. Suku ini letaknya berada di daerah Jawa Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta, Yogyakarta. Yogyakarta, Hmm.
sudah itu pakaian adatnya. Ayo, ada yang mau ditanyakan nak? Kira-kira? Ada? Tidak ada? Oh ya sudah, kalau tidak ada ya. Sekarang kita buat kelompok nah ya. Ya kelompok yang inilah ya yang sudah kita buat tadi dari awal, dari yang ibu kita bentuk tadi dari awal ya. Ini ada LKPD ya. LKPD ini lembar kerja peserta nah ya. Nah di sini ada pertanyaan ya yang harus kamu jawab ya. Kita menjawab dulu pertama pertanyaan muatan dari bahasa Indonesia itu sendiri. Ya nak ya? Paham ya? Nah, ini tajri. Ini bintang. Ini tuh. Kamu buka nanti kasih petunjuk ya. Kasih pembengong di sini ya. Kasih petunjuk nah ya. Coba lihat di situ. Coba lihat ya. Nah di situ ada muatan bahasa Indonesia nah ya. Halaman berikutnya, halaman berikutnya. Ada halaman berikutnya. Ada halaman berikutnya di sini. Nah ya. Di sini ada petunjuk kerjanya nah ya. Ada petunjuk kerja yang pertama, belah kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Sudah, kita sudah membuat kelompok. Sudah itu, perhatikan petunjuk di LKPD itu sendiri dengan cermat dan teliti. Ya. Yang ketiga, diskusikan dengan kelompok jawaban yang paling tepat. Kira-kira kamu diskusi antar kamu, misalnya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah kelompok 1, kira-kira apa ya jawaban yang paling benar? Nah dari yang ibu jelaskan tadi. Nah ya, yaitu tulislah jawaban di LKPD yang telah tersedia. Kalau kamu sudah maksud ibuku sudah, oh ini jawabannya, boleh ditulis di sini, ya. Boleh ditulis di sini perintahnya, ya. Yang pertama, dia minta kata sulit dari paragraf ini, dari paragraf suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya, apa nak kata sulitnya? Ya, buat 2 saja, sudah itu beserta arti. Artinya apa? Ya, paham? Paham kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 paham? Paham? Paham. Nah, ya. Apa saja kata sulit yang ada di teks bacaan suku bangsa di Indonesia. Nah, buka lagi lembar selanjutnya. Yang kedua, itu ada beberapa paragraf ya pada teks bacaan suku bangsa di Indonesia. Ada berapa paragraf di situ nak yang sudah dibaca oleh teman kamu tadi, oleh Tajri dengan Abi, ya, Martin, salah ibu maaf. Nah itu ada berapa itu paragraf, ya. Sudah kamu bisa menentukan oh di sini ada misalnya 2 bu, tulis 2, ya 3 bu, tulis 3, 4 bu boleh, ya. Nah sudah menentukan paragraf berapa, ya. Kita menentukan pokok pikirannya, nah ya. Nah pokok pikirannya itu apa saja yang ada di paragraf, misalkan paragraf pertama. Apa pokok pikirannya? Ya nak ya. Yang kedua, paragraf kedua, apa pokok pikiran paragraf kedua? Paham? Paham nak Nah kita selesaikan dulu muatan bahasa Indonesianya. Kamu kerjakan dulu di LKPD-nya itu, tulis. Yang pertama tadi minta kata sulit sama artinya, nah ya. Yang kedua itu minta menentukan ada berapa paragraf yang ada di teks bacaan itu. Sudah itu dia minta lagi pokok pikirannya, ya pokok pikiran di paragraf itu sendiri. Paham kira-kira nak? Ya nanti paham. Sekarang coba kamu diskusikan, kamu cari kata sulit yang ada di teks bacaan itu. Ayo mulai, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yuk carilah kira-kira nak. Ya, kotak-kotak.
Martin, buat nak Martin. Bintang. Sabar-sabar bre, ibu kasih waktu 15 menit ya nak ya. Yo, ayo kami kelas, itu kerjakanlah. Ya di sini, di sini. Nah, di sini sini. Tiga nak ya, kata sulitnya ya, minimal 3 ya. Ini kata sulitnya apa? Tulis lah. Bisa kelompok 2. Bisa nak? Tadi bisa kelompok 3. Baca dulu nak ya. Dibaca dulu ya teks bacanya itu nak ya. Dibaca, sudah dibaca, dicermati. Ya, baru kita bisa menentukan kata-kata sulit yang ada di teks paragraf. Ya. Nomor 3 di sini. Yo. Di sini jadi, yo. Nah, di sini jadi. Ini bisa nak? Tuh ya. Ya, gawe pelan ya. Kerjakanlah. Yo, ibu kasih waktu tadi berapa menit? 15 menit ya. Sudah itu kalau sudah menentukan ada berapa paragraf di situ. Sudah nak? Bu. Oh, apa nak? Ya, apa? Apa tadi? Ya, sudah. Ini di sini. Pernah ya? Nah, 5 menit lagi ya. Belum menentukan paragraf, ayo. Iya. Tapi cepat. Nah, ya mau di bawahnya nak. Nah, sekarang ya, lanjut. Artinya lah ya. Artinya apa? Sudah?
Nah, sekarang pokok pikirannya dari paragraf yang ini. Ada berapa graf? Itu paragraf. Nah, iya. Ini paragraf ini kan paragraf. Balikin aja. Sudah, pokok pikirannya apa nak? Baca mana di sini? Nah, pokok pikirannya yang sini di sini. Sudah bisa. Sudah nak ya? Nah, ini ada berapa paragraf? Oh, ini. Ya. Ayo, kalian sudah pada kumpul? Ada yang sudah? Sudah satu apa nak? Apa dia ini nak? Baca pokok pikirannya apa yang dibicarakan di sini Pak? Nah, sudah pokok yo. Tulislah di sini. Sudah kelompok 2. Nah, di sini nah. Oke. Sudah, sudah kumpul lah. Ya sudah, pagi ini kan kita bahas IPA pagi. Ya sudah boleh kumpul. Adri boleh kumpul nggak? Apa? Sudah? Kalian sudah kumpul ya? Ya sudah, terima kasih. Ya, jadilah ya, kumpul lah, Amla sudah kumpul lah. Ya sudah, kumpul lah Martin. Ya, ayo itu nak kumpul lah dulu, ayo cepat, ayo cepat Dina, waktunya sudah habis 15 menit. Ya, ayo nak. Nah,
diberikan pada benda. Beberapa pengaruh gaya terhadap benda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya menyebabkan perubahan arah benda. Yang keempat, gaya dapat membuat pergerakan benda menjadi lebih cepat. Dan yang kelima, gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Sobat sumber belajar, jenis-jenis gaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan manusia atau hewan dengan menggunakan otot-otot pada tubuh mereka. Gaya otot sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat barang. Sobat sumber belajar, yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek terjadi ketika ada dua benda yang saling bersentuhan. Alat gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, luas bidang. Semakin luas ruang permukaan sentuh, maka semakin besar juga gaya geseknya. Yang kedua, tingkat kekasaran permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya juga akan semakin besar dan sebaliknya. Yang ketiga, berat benda. Semakin berat sebuah benda, maka gaya gesek akan semakin besar. Contoh gaya gesek yang menguntungkan pada kehidupan sehari-hari antara lain rem dan cakram, gergaji dan kayu, penghapus dan tulisan. Sobat sumber belajar, jenis gaya yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh daya tarik magnet. Gaya magnet bisa menggerakkan benda yang terbuat dari besi dan baja. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang tidak senama ditekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Sedangkan jika kutub yang senama ditekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Sifat yang kedua, magnet hanya dapat menarik benda logam besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang ketiga, gaya magnet dapat menembus benda tertentu tergantung ketebalan benda tersebut. Yang keempat, bagian ujung magnet memiliki daya yang lebih kuat dibandingkan bagian lainnya. Jenis magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Magnet alami ditemukan di bentuk magnesia di zaman dahulu, biasanya berupa batu batuan. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Bentuknya antara lain magnet logam, magnet jarum, magnet batang, dan magnet silinder. Contoh pemanfaatan gaya magnet antara lain speaker, pintu kulkas, ujung obeng, dan lain sebagainya. Jenis gaya yang keempat adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan. Pemanfaatan gaya pegas antara lain shockbreaker, brickbat, trampolin, tangga, dan lain sebagainya.
Sobat Sumber Belajar, gaya yang kelima adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Gaya gravitasi dapat menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Adanya gaya gravitasi bumi menyebabkan benda jatuh ke bawah dan benda-benda yang ada di bumi tidak berterbangan. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah dijelaskan ya gaya dan macam-macam gaya, ya sudah itu juga di sana pemanfaatan dari gaya itu sendiri. Nah sekarang ibu tanya lagi untuk melakukan apa ya materi ini, caknya semua. Ayo Sani tegak berdiri lagi, ayo tepuk semangat lagi, ayo tepuk semangat lagi, ayo tepuk semangat. Jangan lagi nak lesu ya, harus semangat. Nah tadi sudah dijelaskan, kamu sudah menonton video tentang materi gaya tadi. Gaya tadi apa Tajri? Gaya tadi apa nak? Tarikan atau dorongan menyebabkan terjadinya perubahan suatu benda. Aplaus. Nanda, apa gaya tadi nak? Gaya Gerak. Iya, gaya. gaya otot. Aduh, macam-macam ya. Ya, oke, terima kasih. Nah, ya, sekarang ya nak ya. Ibu akan memperjelas lagi ya pengertian dari gaya itu sendiri. Ya, gaya itu adalah tarikan atau dorongan, nah ya, yang menyebabkan terjadinya suatu benda yaitu bisa bergerak ya. Salah satunya contoh, ibu ambil. Misalkan, nah di sini ada kursi, nah ya. Nah kursi ini ya kita tarik kursi ini. Nah kita tarik ya, ibu nariknya kira-kira. Nah ini gaya apa? Gaya otot. Kegiatan apa yang ibu lakukan di sini? Menarik kursi. Gaya apa yang dipakai? Gaya otot. Sekali lagi ibu perlihatkan. Nah, ini gaya apa yang ibu gunakan? Gaya otot. Benar sekali. Apa yang ibu kerjakan tadi kira-kira? Menarik kursi. Itu nah ya, itu namanya gaya otot. Gaya otot tadi suatu gaya yang terjadi ya, itu menggunakan apa? Kerja atau aktivitas ya dari oleh tenaga itu sendiri dan otot yang dihasilkan oleh tenaga otot ya. Paham ya? Paham nggak ya? Berarti itu gaya otot ya yang ibu gunakan menarik kursi tadi. Sekarang di sini ada kertas. Ini kertas, tahu kertas? Nah, kertas ini misalkan ibu jatuhkan. Loh. Yap. Jatuh dah dia? Jatuh. Nah, itu apa yang terjadi saat ibu melakukan menjatuhkan kertas tadi? Ibu menggunakan gaya apa? Gravitasi ya. Pintar anak ibu nak ya. Hapus dulu sekali lagi.
misalkan ada kertas ini jatuh tuh, ke bawah, nah dia menggunakan gaya gravitasi ya, karena beratnya mempunyai berat sehingga tidak melayang di udara, gaya gravitasi ya. Paham? Paham. Itu ada lagi gaya apa? Gaya listrik. Nah, Ibu jelaskan tadi gaya listrik itu ya, salah satunya manfaatnya sangat banyak di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ya. Yaitu gaya apa? Gaya gesek. Gaya gesek itu nah, ada contohnya di situ ada orang yang apa? Yang menggeser lemari. Nah, persentuhan antara lemari ini dengan apa ini? Ya lantainya. Itulah salah satunya ya, contoh dari gaya gesek. Nah, ya, ada dua benda yang saling bersentuhan. Yaitu ini gambar. Ingat gaya apa, Nak? Magnet. Gaya magnet adalah tadilah sudah dijelaskan lagi oleh Ibu tadi, sekarang di sini dijelaskan kembali suatu gaya yang dihasilkan oleh magnet ya. Yaitu ada gaya apa lagi? Ada gaya pegas. Gaya pegas tadi Ibu jelaskan juga, gaya yang dihasilkan oleh gaya pegas itu sendiri. Contohnya orang bermain ketapel ya, busur panah. Terima kasih. Nah, sekarang tadi kan sudah LKPD-nya inilah sudah kamu kerjakan yang muatan bahasa Indonesianya, tapi muatan IPA-nya belum kamu kerjakan ya. Sekarang kerjakan lagi, Nak ya. Ini kelompok 2 tadi. Yang nomor 2 dengan nomor A dan B-nya saja ya. Nah ini kerjakan kembali, Nak ya. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, ini kerjakan lagi nomor 2. Nah, langsung. Ini ya. Nomor 2, coba lihat. Nomor 2 itu di apa? Diberinya pertanyaan, lakukan kegiatan sederhana. 1. Dorong kursi pelan-pelan sehingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula. Yang kedua sudah dikerjakan tadi kan? Yang kedua, angkat tas sekolah kamu tinggi-tinggi, letakkan ke posisi semula. Yang ketiga, ambil selembar kertas tak terpakai lalu lipat, lalu remaskan. Nah, apa yang terjadi? Ya, aktivitas apa yang dilakukan oleh kamu kan? Yang pertama tadi, itu ke kursi tadi, nah ya, kursi tadi kita tarik, dia menggunakan gaya apa? Yang kedua, disuruhnya angkat tas sekolah kamu ini, ya, dudukkan kembali. Nah, di situ menggunakan gaya apa lagi? Kegiatan apa? Ya, yang ketiga itu tadi apa? Kertas ini, ya, dijatuhkan. Nah, apa yang terjadi? Kegiatan apa yang dilakukan? Paham, Nak ya? Paham. Nah, duduklah. Anda nak kemana duduk? Oh, nanti pindah sana. Ya, jelas. Geser baik, Nak, kursinya, Nak. Ayo, gawe kita kerjakanlah, Nak ya. Kerjakanlah, Ibu kasih waktu 15 menit lagi. Ayo. Ya, 3 kan kita kan 1, 2, 3. 1. Ya, 1. 1, 2, 3. Ya, tulislah dulu, Nak. Nah, ini ya tulislah. Oh, ya tulislah. Mengangkat kursi. Nah, ini mengangkat kursi, bawa kursi. Yang kedua apa, Nak? Mengangkat tas. Yang ketiga apa?
Ya, 10 menit ya. Oh, 5 menit lagi nak ya. Cepat ya dikit ya. Oke. 5 menit Ibu kasih. Waktu cepat dikit nak ya. Ya, tulislah. Oh ya, silakan kumpullah. Ya, ini Tajri sudah? Sudah kumpul. Abi sudah? Sedikit lagi ya. Kumpul ya kalau sudah. Ini kelompok 2 sudah? Sudah jadilah. Ya, sudah benar. Ya kumpullah nak. Kaki kumpullah. Ya. Ya, sudah duduklah. Duduklah dulu. Ya. Abi kumpullah nak. Benar sudah? Ya. Hah? Ya, jadilah. Makasih nak ya. Jadilah dulu. Nah, sekarang ya kita sudah belajar muatan bahasa Indonesia dan juga IPA-nya. Nah, dari kegiatan kita pembelajaran kita hari ini, Ibu minta tolong Abi untuk membuat kesimpulan tadi, Bi. Oh ya, ya. Ayo. Sudah kira-kira dari LKPD itu ada yang sulit tak kira-kira nak? Tidak ada ya. Ya sudah. Coba Abi begitu Ibu minta tolong kesimpulannya nak dari pembelajaran kita bahasa Indonesia tadi dengan IPA tadi, maju ke depan mau? Ya, pintar anak Ibu. Ayo. Tepuk tangan. Tutup dulu itunya. Bukunya kita tutup, kita sudah selesai. Tutup dulu bukunya. Tutup dulu. Terima kasih ayo Bi. Kesimpulan Bi. Setelah kami mengamati teks bacaan keberagaman suku bangsa, kami bisa mengartikan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bisa tahu di Indonesia terdapat banyak pulau dan suku bangsa. Kami tahu apa yang dimaksud tentang gaya dan macam-macam gaya, serta arti dan macam-macam gaya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Ya, Abi sudah bisa menyimpulkan ya Nek, ya. Pembelajaran kita hari ini bahasa Indonesia tadi kata Abi. Oh tahu apa suku apa saja yang ada di Indonesia, pulau apa saja yang ada di Indonesia ya Bi. Nah sudah itu muatan bahasa IPA-nya ya, tahu arti dari gaya dan macam-macam gaya itu sendiri. Nah sekarang Ibu tanya, pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih nak ya. Berarti sudah ya. Dan Ibu akhiri dengan pisabil itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya ya. Assalamualaikum Bu, Pak. Iya. Ya. Oh, speakernya dikecil kan? Dek, itu kan baterainya. Ya. Iya. Ya, Bu, terima kasih Bu. Apa Pak Rudi? Kenapa Pak? Apa Pak? Nggak kedengeran? Maaf Pak.